Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabad. Anak-anakku yang berbahagia, kita sampai di pelajaran ke-13 yaitu tentang riya dan bahayanya. Nah, riya ya artinya seseorang itu mengerjakan amalan ya untuk dilihat orang lain sehingga manusia memujinya. Artinya atau dengan kata lain apa? Seseorang itu memperlihatkan amal soleh yang dia lakukan agar mendapat pujian dari manusia. Nah, karena nanti memperlihatkan amal itu niatan orang itu macam-macam. Ada yang memperlihatkan amal agar orang mencontohnya, mengikutinya. Maka ini nggak apa-apa. Jadi yang dikatakan riya adalah apa? Seseorang memperlihatkan amal soleh yang dilakukan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Nah, riya ini dikatakan sebagai syirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Ya, karena apa? Karena orang yang riya itu menampakkan seakan-akan amalannya itu untuk Allah. Padahal dia menyembunyikan niatnya untuk selain Allah Ta'ala. Jadi orang riya itu apa? Dia memperlihatkan seakan-akan dirinya itu ikhlas untuk Allah, tapi sebenarnya dalam hatinya apa? Dia mengerjakan amalan untuk selain Allah Ta'ala. Ya, jadi misalnya ada seorang mengerjakan sholat, kemudian dia baguskan sholatnya karena dia melihat ada orang yang memperhatikan sholatnya. Ya, dia ingin mendapatkan apa? Pujian dari orang yang melihat sholatnya itu. Nah, kemudian riya ini hukumnya adalah syirik kecil. Tetapi nanti bisa menjadi syirik besar. Kemudian riya ini membatalkan amal yang tercampurinya. Jadi orang sholat riya maka sholatnya batal. Orang bersedekah ya ingin mendapat pujian dari manusia maka sedekahnya batal. Kemudian pelakunya itu ditinggalkan oleh Allah Ta'ala. Ya, sebagaimana Rasul katakan, ana aghna syuraka anisyirk. Saya tuh orang yang aku adalah yang paling tidak butuh dengan sekutu. Maka barang siapa yang mengerjakan amalan yang aku disekutukan padanya, maka aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Nah, kemudian di sini ada perbuatan yang hukumnya sama dengan riya, yaitu sum'ah. Jadi riya dan sum'ah itu sama. Cuman di sini ada perbedaannya. Ya, kalau riya itu dalam perkara yang dilihat oleh manusia, seperti sholat, sedekah. Sedangkan sum'ah itu dalam perkara yang didengar oleh manusia. Contohnya apa? Seperti orang membaca Al-Quran, berzikir ya, untuk mendapatkan pujian dari manusia. Jadi kalau riya tadi apa? Memperlihatkan amalan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Sedangkan sum'ah berarti apa? Memperdengarkan amalan untuk mendapat pujian dari manusia. Nah, kemudian rekan-rekan yang saya muliakan, riya ini satu hal yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena riya ini merupakan kesyirikan yang tersembunyi. Artinya hanya Allah dan pelakunya yang mengetahui riya atau sum'ah tersebut. Ya, orang lain dia tidak tahu. Kemudian riya ini adalah bentuk syirik kecil yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Ya.
Kemudian riya ini merusak amalan yang dicampurinya. Nah, maka kita harus hati-hati. Lalu bagaimana kita menghilangkan riya yang ada pada diri kita? Bagaimana cara kita agar terhindar dari riya tersebut? Ya. Pertama, kita mengingat keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahwa Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Ya, Allah senantiasa mengawasi kita. Allah mengetahui lahir dan batin kita. Sehingga dengan kita mengingat Allah seperti ini, ya kita tidak akan melakukan riya. Karena apa? Riya tadi kan apa yang ada dalam hati kita kan. Tidak nampak oleh orang lain. Maka kalau kita mengingat keagungan Allah, ya kita akan bisa menghindar dari riya tersebut. Kemudian mengetahui akibat perbuatan riya, bahwasanya Allah meninggalkannya. Bahkan disebutkan dalam hadis, nanti ketika Allah Ta'ala memberikan balasan kepada manusia pada hari kiamat, orang-orang yang beramal dengan riya itu diusir oleh Allah Ta'ala. Idhabu ila ladzi kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian kepada manusia-manusia yang kalian perlihatkan amalan kalian kepada mereka. Lihat apakah mereka bisa memberikan balasan atas amalan kalian. Allah nggak mau memberikan balasan. Nah, Allah nggak mau memberikan pahala. Kemudian kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Jadi kita memohon kepada Allah agar terhindar dari riya. Di antara doanya apa? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan-kesyirikan yang sudah aku ketahui, dan aku memohon ampun dari kesyirikan yang belum aku ketahui. Siapa yang membaca doa tadi, maka Allah akan jaga dia dari semua perbuatan syirik, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Dan cara yang keempat apa? Membiasakan diri, ya, beribadah dengan sembunyi-sembunyi, ya, jauh dari pandangan manusia. Nah, jadi kita melatih untuk beribadah itu jauh dari pandangan manusia. Kemudian ada syubhat dari syaitan, waswas dari syaitan. Gitu apa? Kadang setan itu membisikkan bahwa agar kita itu meninggalkan amal soleh karena takut riya. Kamu nggak usah ke masjid, nanti orang memuji kamu. Kamu nggak usah sedekah, nanti orang memuji kamu. Itu riya, kamu malah bahaya. Nah ini. Maka di sini ya, mengerjakan amalan untuk mendapatkan pujian manusia itu adalah riya. Demikian pula, ya, meninggalkan amalan karena manusia itu juga kategorinya riya. Kategorinya juga syirik. Maka kita harus hati-hati. Maka di sini apa? Ketika seseorang dia ikhlas beramal untuk Allah, ya, kemudian ada orang memujinya, maka ini tidak termasuk riya. Tapi itu adalah apa? Kabar gembira yang disegerakan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, jadi yang penting kita sejak awal itu ikhlas karena Allah. Sejak awal kita tidak menginginkan pujian manusia. Adapun setelah itu manusia memuji kita, itu adalah kabar gembira dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak termasuk riya. Jadi kita harus hati-hati, ya, jangan sampai kita beramal karena manusia. Demikian pula jangan sampai kita meninggalkan satu amalan juga karena manusia. Tapi hendaknya apa? Kita mengerjakan sesuatu karena Allah dan meninggalkan sesuatu juga karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.